Postmodernisme. Mungkin Anda sering dengar kata ini kan, tapi apa sih artinya sebetulnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu ide yang paling, menantang sekaligus paling berpengaruh di zaman kita. Oke, kita mulai aja langsung ya ke intinya. Ada satu pertanyaan nih yang agak provokatif, tapi ini benar-benar jadi jantung dari seluruh pemikiran postmodern. Nah, gini, kalau kita mau ngerti sebuah pemberontakan, kan kita harus tahu dulu lawannya siapa, ya kan? Nah, dalam kasus postmodernisme ini, musuhnya itu adalah sebuah era pemikiran yang namanya modernisme. Coba bayangin, Beh, sebuah era yang optimis banget. Modernisme ini isinya janji-janji. Katanya, dengan akal dan sains, semua masalah di dunia ini bisa beres. Kita bisa pecahin semua misteri alam semesta, terus bangun dunia yang sempurna. Wah, optimis banget kan kedengarannya? Jadi pilar-pilarnya itu kuat dan jelas banget. Ada 4. Rasionalitas, objektivitas, kebenaran yang berlaku buat semua orang, dan kemajuan yang seolah-olah nggak bisa dihentinin. Pokoknya ini tuh cara pandang yang rapih, pede abis. Semuanya kayaknya bisa diukur, bisa diprediksi, dan ya bisa diperbaiki. Tapi, namanya juga impian ya. Seringkali nggak sesuai kenyataan. Fondasi yang kelihatannya kokoh tadi ternyata mulai retak. Memasuki pertengahan abad ke-20, optimisme itu mulai luntur. Orang-orang mulai mikir, tunggu dulu, beneran nih kemajuan itu selalu baik? Dan buktinya, brutal. Ada 2 perang dunia, ada genosida yang mengerikan. Logika dan sains yang sama, yang bisa bikin penisilin dan mobil, ternyata bisa juga bikin bom atom dan kamar gas. Ini kan paradoks yang luar biasa. Keyakinan bahwa kemajuan itu kayak jalan tol lurus menuju surga, hancur total. Nah, dari puing-puing keyakinan yang hancur inilah lahir sebuah respons baru. Muncullah sekelompok pemikir yang pertanyaannya jauh lebih radikal. Mereka udah nggak nanya lagi gimana caranya kita maju. Pertanyaan mereka jadi, sebenarnya kemajuan itu apa sih? Dan yang lebih penting, kebenaran itu punya siapa? Salah satu tokoh utamanya itu namanya Jean-François Lyotard. Dia bilang semua ide-ide besar dari modernisme, kayak sains bakal menyelamatkan dunia, atau sejarah itu pasti maju, itu semua disebutnya narasi besar. Dan menurut dia, cerita-cerita raksasa ini udah nggak laku lagi. Udah nggak bisa ngejelasin dunia kita yang ternyata, ya penuh kontradiksi dan beragam banget. Terus ada lagi nih, Michel Foucault. Idenya lebih nusuk lagi. Dia ngajak kita mikir, coba deh pikirin, siapa sih yang nentuin mana yang normal dan mana yang gila? Mana kriminal, mana warga baik? Nah, Foucault nunjukin kalau yang kita sebut pengetahuan atau kebenaran itu seringkali cuma alatnya penguasa buat ngontrol kita semua. Dan Jacques Derrida, wah, dia ini nyerangnya dari sisi bahasa. Idenya namanya dekonstruksi. Gampangnya gini, kata-kata itu licin, kayak belut. Tiap kali kita coba nangkep satu makna, pasti ada makna lain yang lepas. Ada asumsi yang ngumpet di baliknya. Jadi, mimpi buat nangkep kebenaran objektif yang tunggal pakai bahasa, ya kata Derrida sih, lupakan saja, mustahil. Oke, biar lebih jelas, gimana kalau kita adu aja langsung dua-duanya? Modernisme lawan postmodernisme. Yuk kita lihat pertarungannya. Kelihatan kan bedanya? Kalau modernisme itu ibaratnya kita lagi bangun satu gedung pencakar langit yang super megah. Cetak birunya cuma satu, yaitu kebenaran tunggal. Nah, kalau postmodernisme itu lebih kayak kita lagi lihat pemandangan kota. Ada ribuan bangunan, bentuknya beda-beda, gayanya macam-macam, dan masing-masing punya ceritanya sendiri. Jadi, yang satu nyari kesatuan, yang satunya lagi justru merayakan keberagaman. Oke. Mungkin Anda mikir, ini kan filosofi banget, ribet, apa sih urusannya sama hidup kita sekarang di abad 21? Eits, jangan salah, urusannya besar banget ternyata. Coba deh, lihat di sekitar kita. Kenapa ya sekarang kita jadi gampang banget curiga sama pemerintah atau para ahli? Kenapa kata hoax atau berita palsu kayaknya jadi makanan kita sehari-hari? Dan kenapa kelompok-kelompok yang dulu suaranya nggak kedengeran sekarang malah jadi sorotan? Nah, ini semua itu gema dari postmodernisme. Kita ini hidup di dunia di mana setiap orang punya cerita versi mereka sendiri. Udah nggak ada lagi satu wasit yang bisa bilang mana kebenaran yang mutlak. Jadi, inilah warisan dari pemberontakan postmodernisme. Dia memang berhasil membongkar kepastian-kepastian lama yang mungkin udah usang, tapi di saat yang sama, dia juga ngasih kita PR besar. Kalau dunia ini isinya cerita-cerita yang beda-beda, bahkan sering tabrakan satu sama lain, terus gimana caranya kita bisa bareng-bareng bangun masa depan? Pertanyaan ini, wah ini bukan buat para filosof doang. Ini pertanyaan buat kita semua, buat saya dan buat Anda.